Nama saya Fereditus Lowalu, saya guru pejuang digital level 3 Inspirator, unit kerja SMP Negeri Nkiko, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengasuh mata pelajaran matematika. Pada saat ini, saya akan berbagi praktik baik tentang topik pola bilangan dengan pendekatan pembelajaran mendalam, dengan memanfaatkan papan interaktif digital dan ruang murid. Di kelas matematika saya di SMP Negeri Nkiko, keadaan seringkali terlihat sangat ideal. Semua murid hadir tepat waktu, duduk rapi di bangkunya, dan menyalin apa yang saya tulis di papan tulis. Namun, di balik ketenangan kelas itu, saya tersadar akan satu hal yang mengusik nurani saya sebagai pendidik. Anak-anak ini ada di kelas, tetapi proses belajar yang bermakna tidak sedang terjadi. Inilah fenomena schooling without learning yang saya saksikan sendiri. Bersekolah namun tidak benar-benar belajar. Ketika pembelajaran kehilangan relevansi, dampaknya langsung terlihat hasil asesmen pembelajaran yang rendah. Perjalanan ini menyadarkan saya, tugas saya bukan sekadar menyelesaikan kurikulum atau memenuhi papan tulis dengan rumus. Saya harus membawa matematika keluar dari buku teks dan menghubungkannya dengan konteks dunia nyata. Karena saya percaya saat matematika menemukan relevansinya, rasa ingin tahu anak-anak akan menyala kembali. Dari sekian banyak topik pada capaian pembelajaran matematika di kelas 8, ada satu materi esensial yang menjadi fondasi sangat krusial, yaitu pola bilangan. Namun, dari pengalaman nyata saya mengajar di kelas, materi ini kerap menjadi benteng tebal yang sulit ditembus oleh peserta didik. Saya melakukan refleksi mendalam dan jawabannya ada pada diri saya. Pembelajaran yang saya lakukan dulu terlalu berpusat pada guru. Menjawab tantangan tersebut, saya merancang sebuah inovasi pembelajaran dalam beberapa pertemuan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran inovatif, pembelajaran mendalam, memanfaatkan papan interaktif digital, mengakses ruang murid, mengajak siswa bermain game, dan juga menggunakan berbagai media pembelajaran yang relevan, serta menjalin kemitraan pembelajaran dengan kepala perpustakaan. Pada tahap awal pembelajaran, saya menyelenggarakan asesmen diagnostik untuk menggali informasi komprehensif mengenai kesiapan belajar serta modal awal yang dimiliki peserta didik. Pada pertemuan pertama, dengan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan pembelajaran mendalam, pada tahap pemberian rangsangan atau stimulasi, saya menampilkan motif kain tenun yang dianalisis siswa untuk mengamati dan menganalisis susunan ornamen yang membentuk pola bilangan, serta membentuk pengetahuan awal peserta didik tentang apa itu pola. Pada sintaks pengumpulan data, di sini siswa mengakses ruang murid untuk menemukan sumber belajar di ruang murid tentang pola bilangan. Langkah inovatif yang saya lakukan pada pertemuan kedua yaitu melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran experiential learning atau pengalaman pembelajaran berbasis pengalaman dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Khususnya, pembelajaran dimulai dengan pemanasan, yaitu guru mengarahkan siswa untuk bermain game rodo-kodo yang disiapkan di papan interaktif digital. Di sini, siswa memainkan setiap level tantangan sebagai pola berulang di rodo-kodo selama 5-7 menit. Tentu saja ini untuk melatih dan menguatkan pemahaman siswa tentang bagaimana aturan yang berlaku dalam sebuah pola. Pelajaran selanjutnya berpindah ke ruang perpustakaan sekolah dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang. Di sini, si guru memberikan tantangan kepada peserta didik. Tiap kelompok mengambil buku-buku perpustakaan dan menyusun secara fisik bentuk konfigurasi yang menyerupai setiap tingkat atau suku. Siswa mencatat jumlah buku yang dibutuhkan pada setiap suku dalam LKPD yang disiapkan. Siswa menganalisis selisih atau hubungan antar nomor suku dan jumlah buku. Siswa bekerja sama menemukan persamaan matematika atau rumus UN yang mewakili susunan buku kelompok mereka. Setiap kelompok menampilkan setiap susunan buku dan persamaan yang mereka temukan. Kelompok lain menguji kedapatan persamaan tersebut dengan
memberikan pertanyaan. Mengapa membawa kelas matematika ke perpustakaan hanya untuk menumpuk buku? Ini adalah strategi pembelajaran mendalam untuk mengubah cara siswa memahami matematika dengan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, menghubungkan hal konkret dengan konsep abstrak. Yang kedua, memicu kesadaran akan efisiensi matematika. Yang ketiga, mengasah penalaran spasial dan menciptakan memori belajar jangka panjang. Menyusun buku di perpustakaan membuktikan bahwa matematika bukan tentang menghafal rumus di papan tulis, melainkan tentang menemukan keteraturan di sekitar kita. Ketika matematika dirasakan langsung, pemahamannya akan melekat seumur hidup. Pada pertemuan ketiga, kegiatan menonjol yang dilakukan oleh peserta didik yaitu dengan menggunakan IFP bersama-sama memperdalam pengetahuan mereka tentang pola bilangan, dan juga siswa berefleksi pada lima refleksi yang disediakan oleh guru di papan interaktif digital. Oke, cek dulu, cek. Oh sudah. Oke, tepuk tangan. Ya. Wow, dia paham ya? Ya, tepuk tangan. Berikut. Ya, Roxy pilih tidak sulit, tepuk tangan. Wow, dia sangat percaya diri. 90%, sangat yakin. Oke, tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Tarsius Rox, ini guys dipanggil Rox. Setelah saya belajar matematika dengan Pak Ferry menggunakan PID dan ruang murid serta belajar langsung di perpustakaan, saya merasa senang dan cepat paham. Sekian dan terima kasih.